Halo, kali ini saya mau bikin lasagna tapi bukan dari pasta, melainkan dari terong dan dipadukan dengan roti sourdough focaccia bikinan sendiri juga. Tapi kali ini yang mau saya bahas baru resep lasagnanya. Oke, karena beberapa bahan ada di kebun saya, kebun candi. Yuk kita ke kebun dulu, kita petik-petik bahannya. Nah, ini kebetulan lagi banyak sekali tomat cherry. Ini tomatnya pada tumbuh sendiri loh. Ini mau saya pakai sebagai topping di roti focaccia. Dan ini cocok banget untuk topping focaccia ya. Tentunya untuk bikin lasagna terong, kita butuh terong. Ini dia terong saya, kebetulan terong yang bentuknya gendut-gendut gini, kayak terong-terongnya bule ya. Kalau di Indonesia mungkin agak jarang ya kalau cari di pasaran, kecuali kita mau nanam sendiri. Nah, kita juga butuh tomat. Jika ada yang lebih merah akan lebih bagus lagi. Ini dia terong dan tomatnya. Kita juga butuh beberapa bumbu herbs, ada thyme, kemudian parsley, dan oregano. Ini tanaman oreganonya nih udah tua, udah 3 tahunan, jadi udah mau mati ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya bumbu-bumbunya, bisa pakai bumbu powder. Nah, ini focaccianya yang mau saya kasih topping tomat cherry dan juga rosemary. Rosemarynya dari kebun tapi lupa nggak ke video. Oke, langsung kita buat. Dan bumbunya adalah bawang bombay. Saya di sini pakai 1/4 aja dan dicincang halus. Kita juga butuh bawang putih dicincang halus juga. Nah, untuk teman-teman yang pengen versi vegan, maka untuk daging cincangnya atau daging gilingnya itu boleh di skip aja. Dan untuk dagingnya, kalau misalnya nggak punya daging sapi, mau pakai daging ayam juga boleh. Ini bumbu-bumbu yang segar, dicincang saja ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau nggak punya yang segar, pakai yang kering. Dan juga kita masih tambahkan bumbu kering juga kok di sini. Dan jangan lupa juga daun thyme ya. Daun bay leaves, daun bay ya. Daun bay ini jangan diganti pakai daun salam karena beda. Oke, kita panaskan butter, kemudian kita tumis bumbunya. Pertama yang dimasukkan bawang bombay sampai dia harum. Saya kalau masak kayak gini lebih suka pakai butter ya, karena aromanya lebih enak dan jadi tambah gurih rasa masakannya. Kemudian baru kita masukkan daging cincangnya atau daging giling ya, terserah nyebutnya apa ini. Kita masak sampai setengah matang. Baru dimasukkan bumbu-bumbu lainnya. Nah, ini bay leaves ya, daun bay yang kering itu. Kemudian tomat-tomatnya tadi di blender jadi jus tomat dan dimasukkan di sini. Kalau saya sendiri, saya memang jarang memakai saus tomat botolan ya. Ataupun pasta tomat. Saya lebih suka memilih tomat yang segar kayak gini karena lebih sehat, gak ada bahan pengawetnya ya. Ini pakai api kecil aja biar gak gosong. Nah, sebenarnya nih perpaduan antara tomat dan daging sapi itu bisa menimbulkan rasa yang gurih umami. Jadi nggak perlu pakai micin kalau masak kayak ginian ya. Dan bumbu lainnya yang kering adalah ada paprika bubuk, kemudian sedikit cabai bubuk,
Terus karena saya nggak punya basil yang fresh, saya pakai basil yang kering, yang powder yang bisa dicari di supermarket. Dan oreganonya juga saya tambah lagi. Untuk ladanya, saya lebih suka pakai lada hitam yang dadakan dihancurin gini karena aromanya lebih keluar ya, dan rasanya lebih enak. Tapi kalau teman-teman nggak punya, pakai lada putih pun boleh. Nah, bagi yang pengen lebih gurih, bisa ditambahkan lagi kaldu bubuk sapi kalau rasanya dagingnya daging sapi ya. Saya juga pakai kaldu bubuk sedikit, tapi yang non MSG ya ini ya. Dan jangan lupa tambahkan garam dan sedikit gula biar rasanya balance. Nah, kita tunggu sampai nanti mengental atau nggak begitu cair lagi gitu ya. Nah, ini terongnya, dia itu modelnya terong gendut gitu ya, berdaging. Kalau misalnya kita nggak punya terong kayak gini, pakai terong yang ada di pasar, terong ungu yang ada di pasar, oke, boleh saja. Dan usahakan pilih yang gendut-gendut ya. Kan ada tuh terong yang gendut-gendut tuh, terus diiris tipis-tipis gini sekitar 1 sentian. Selanjutnya siapkan wadah yang bisa dipanasin karena ini nanti akan kita oven. Terus terongnya ditata kayak gini. Setelah itu kita lapisin dengan saus tomat yang sudah campur sama daging tadi. Untuk saus ini sebenarnya ini saus multifungsi ya, mau dipakai buat makan pasta oke, buat pizza juga bisa. Jadi ini bisa pakai buat apapun sih. Saya biasanya pakai ini buat macem-macem. Kita bikin lapis-lapis kayak lasagna ya. Setelah itu kita akan taburi dengan keju parmesan. Nah, ini saya pakai keju bikinan sendiri. Ini bukan parmesan, tapi karena dia terlalu kuat rasanya jadi kayak parmesan. Kalau misalnya nggak punya keju parmesan, pakai keju biasa juga nggak apa-apa. Dan atasnya kalau punya sih pakai keju mozzarella. Tapi kalau nggak punya pakai keju biasa aja nggak apa-apa. Cuman bedanya nanti nggak bisa molor-molor gitu ya. Nah, terus kita taburin oregano kering. Ini saya sudah manasin oven ya, dan di oven 200 derajat sekitar 30 menit dan jadinya seperti ini. Nih, ini yang berminyak dan berair nih dari daging dan juga dari terongnya. Jadi it's okay untuk dimakan ya. Ini baunya harum banget, dimakan pakai roti, apalagi roti yang asin gurih gitu ya. Kayak focaccia ini enak banget. Rasanya itu bener-bener perpaduan antara tomat dan terong dan daging itu enak sekali. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya.